Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan, nomor NIM 2020104075. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Siasa. Soal pertama, jelaskan perbedaan pemikiran politik Syiah, Sunni, Khawarij, dan Mu'tazilah. Terdapat perbedaan pemikiran politik dari aliran Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Yang pertama, menurut aliran Sunni, untuk mengendalikan pemerintahan secara efisien atau membela iman, khalifah harus memenuhi 7 kriteria sebagai berikut, yaitu adil, berpengetahuan luas, sehat mental dan fisik, berani, cepat mengambil keputusan, dan dari suku Quraisy. Yang kedua, menurut aliran Syiah, yang berhak memimpin umat Islam hanyalah imam. Yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin hanyalah Ali bin Abi Thalib. Hak Ali atas kepemimpinannya itu bukan dilihat dari sudut kecakapan sifat atau lainnya, tapi yang terpenting adalah bahwa hal tersebut sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, pemikiran politik Khawarij berbeda dengan pemikiran politik Sunni dan Syiah. Mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu. Untuk menduduki jabatan khalifah, menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah. Kalau memang mampu, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang keempat, pemikiran politik Mu'tazilah tidak jauh berbeda dengan Khawarij dalam persyaratan menjadi imam, yaitu berani, berilmu, adil. Namun, dalam hal keturunan, mereka cenderung berlebihan. Mereka memang membolehkan imam dari selain suku Quraisy, bahkan cenderung memilih untuk dari suku Quraisy. Itu saja perbedaannya. Soal kedua yaitu jelaskan relevansi pemikiran politik Al-Mawardi dan politik pemerintahan di Indonesia. Pemikiran politik Al-Mawardi dan pemikiran politik di Indonesia memang memiliki hubungan satu sama lain, terutama dalam hal pemilihan pemimpin. Dalam pemilihan pemimpin, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin menurut Al-Mawardi sangat memiliki hubungan dengan politik pemerintahan di Indonesia. Dalam pemikiran Al-Mawardi, untuk menjadi pemimpin itu pertama memiliki adalah, yaitu bukan hanya bermakna adil, namun juga mencakup jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab penuh. Yang kedua, berpengetahuan atau berilmu untuk berijtihad, serta memiliki kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai syariat. Dalam hal ini, Al-Mawardi berpikir sebagai seorang muslim yang tidak memisahkan dan melepaskan antara negara dan agama. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang prima, maksudnya tidak memiliki kekurangan fisik atau psikis atau mental yang tidak membuatnya terhambat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai kepala negara yang baik selama pemerintahannya. Keempat, berwawasan luas dan mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan kepadanya sebagai kepala negara, termasuk diantaranya yaitu melaksanakan hukuman yang telah diputuskan dan ditetapkan sebagai konsekuensi, serta konsisten menegakkan hukum, pergi dan memimpin peperangan, membela negara, atau hal lainnya. Menurut saya, pemikiran politik Al-Mawardi sangat memiliki hubungan dengan pemikiran politik di Indonesia dalam hal pemilihan pemimpinan. Soal ketiga yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori As-Sabiyah dan implementasinya di Indonesia. Teori As-Sabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, As-Sabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. Kedua, keberadaan As-Sabiyah dapat menyatukan berbagai As-Sabiyah yang bertentangan sehingga menjadi suatu kelompok yang besar dan utuh. Saya perlu memberikan komentar sekaligus kritisi tentang implementasinya di Indonesia. Terdapat dua persoalan yang mungkin perlu dikontekskan
dan diimplementasikan pada zaman sekarang. Kalau tidak diimplementasikan justru menimbulkan kontroversi dan pertentangan atau bahkan sampai berpotensi menimbulkan konflik dan keretakan terhadap persatuan negara. Termasuk dalam negara modern ini, khususnya di Indonesia yang berbasis multikultur, multireligius, terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, agama, dan masing-masing mempunyai ruang privasi dan yang sangat sensitif untuk disinggung dan disentuh. Pertama, teori Asabiyah menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi buta, tuli, ataupun bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang itu bisa dikategorikan telah mengabaikan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa konteks yang dihadapi teori Asabiyah berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat ini memang harus cukup secara fisik, sementara kecakapan secara fisik tersebut akan sangat berpengaruh dalam menciptakan stabilitas negara. Kedua, kriteria pemimpin harus dari suku Quraisy. Pengamatan teori Asabiyah memiliki pertentangan, melihat bahwa kaum Quraisy mempunyai kelebihan yang hampir tidak dimiliki kaum lainnya. Dalam sejarah terlihat betapa pesatnya perluasan daerah kekuasaan umat Islam membentuk peradaban baru dan memberikan pengaruh bagi perkembangan peradaban lainnya. Mungkin itu saja. Soal keempat yaitu jelaskan secara singkat dinamika politik Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat dinamika politik Islam di Indonesia. Masa Orde Lama yang dimulai saat negara Islam terbentuk menunjukkan keharmonisan hubungan antara pemerintah dan agama Islam. Hubungan baik tersebut diperkuat dengan dibentuknya Kementerian Agama yang bertugas mengurusi agama bagi agama Islam. Perhatian pemerintah tersebut memuncak ketika dibentuknya Masyumi sebagai wadah organisasi politik kelompok Islam untuk mendapat menyuarakan aspirasi mereka. Masyumi pada awal-awal pembentukannya mendapat respon yang baik dan positif dari masyarakat. Hal tersebut setidaknya terbukti dari didapatnya suara yang banyak dalam berbagai pemilihan umum tingkat regional seperti di Jawa tahun 1946 dan Yogyakarta tahun 1951. Surutnya kekuatan harus terjadi ketika perpecahan internal terjadi di dalam tubuh Masyumi. NU yang keluar dari Masyumi, sikapnya yang tidak menghormati ulama dan jatah menteri agama dipandang NU bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan Masyumi. Selanjutnya, pendukung Masyumi seperti Muhammadiyah, Muftiul Anwar, Al-Ittihadiyah, Al-Jami'ah, Al-Wasiyah, dan Persis secara satu persatu keluar dari Masyumi. Akhirnya Masyumi harus berakhir pada tahun 1960 karena Soekarno menuduh para tokoh di dalamnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan menghasilkan keputusan pembubaran Masyumi. Islam di Orde Baru pada tahun awalnya kemunculannya, hubungan keduanya, Islam dan Orde Baru dipandang demikian erat. Berbagai peran salah satunya yakni eliminasi atau menetralisasi kekuatan Partai Komunis Indonesia telah membuat Islam sebagai kekuatan yang sangat menentukan di samping Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dari hal tersebut muncul harapan para pemimpin dan praktisi politik Islam pada rezim ini, terlebih dengan diizinkannya Masyumi dan Piagam Jakarta. Semangat demokrasi dan menguatnya kebebasan berpolitik pada pasca Orde Baru setidaknya membuka sekat sekularisasi dan depolitisasi Islam di Indonesia. Marijana menyebutkan bahwa terbukanya kembali pengaruh agama di dalam politik justru memperlebar kembali perjuangan untuk mengembalikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Karenanya, reformasi dipandang sebagai sebuah awal periode kebangkitan kembali politik Islam di Indonesia. Di samping itu, berbagai masalah multinasional seperti korupsi, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain menjadi dasar diterimanya gagasan Islam radikal, yakni diterapkannya syariah
Islam sebagai ideologi karena bagi mereka itulah solusi dari berbagai masalah tersebut. Dari perjabaran di atas terlihat bahwa hubungan negara dan agama Islam ketiga masa pemerintahan mengalami pasang surut dan memiliki karakteristik tersendiri. Orde Lama yang menguat pasca terbentuknya Masomi dan kemudian surut ketika muncul otoritas Soekarno dan PKI. Otoritas Orde Baru yang menguat ketika agama yang menetralisir kekuatan PKI, namun harus surut kembali ketika berbagai kebijakan Soeharto yang keluar dinilai menyebabkan depolitisasi Islam. Selanjutnya, atas nama demokrasi, pengaruh Islam dalam negara menjadi menguat di masa reformasi. Namun lebarnya keterbukaan tersebut mengiring terbentuknya aliran yang radikal. Soal kelima yaitu menjelaskan secara singkat masing-masing dari makalah. Judul makalah kami yaitu Pemikiran Politik Muhammad Husin Haikal, Abdul Wahab Kalab, dan Ali bin Abdul Razik. Kami mengambil kesimpulan dari makalah kami sendiri bahwa Muhammad Husin Haikal berpandangan Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang tertentu bagi pemerintahan, tetapi melakukan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam tindakan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah. Menurut kehidupan bernegara bagi umat Islam baru mulai setelah Nabi dan mengikutinya berhijrah untuk keperluan kehidupan bernegara. Nabi meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan keluarga, pembagian waris, perdagangan, dan jual beli berdasarkan wahyu-wahyu ilahi. Menurut Abdul Wahab Kalab, bentuk suatu pemerintah tercermin pada hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, serta keseimbangan kekuatan pemerintah dan kebebasan rakyat. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk dusturiyah atau konstitusional dan bukan istibadiyah, bukan tirani. Menurut Ali bin Abdul Razik, negara memiliki dua tugas, yaitu satu, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Dua, mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan-golongan ke arah yang tercapai tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.